Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Tanti Nur Anissa dari Prodi Administrasi Bisnis Terapan semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan dan penyelenggaraan event. Apa itu event dan manajemen event? Menurut Goldbelt, event management adalah kegiatan profesional mengumpulkan dan mempertemukan sekelompok orang untuk tujuan perayaan, pendidikan, pemasaran, dan reuni, serta bertanggung jawab mengadakan penelitian, membuat desain kegiatan, melakukan perencanaan, dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran sebuah kegiatan. Jadi, dengan kata lain, event adalah sebuah program yang akan dilakukan secara terencana untuk suatu tujuan. Dalam manajemen event, banyak terdapat istilah penyebutan event management, antara lain event organizer, production house atau rumah produksi, agensi, panitia pelaksana, dan organizing community. Selanjutnya ada jenis-jenis event. Jenis-jenis event ini dibagi beberapa pengelompokan, yaitu yang pertama berdasarkan jenis ukuran sebuah event. Yang pertama ada mega event, half-month event, dan mayor event. Yang pertama mega event yaitu event yang sangat besar dan memberikan dampak ekonomi yang besar pula pada masyarakat sekitar ataupun pada suatu negara. Contohnya adalah Piala Dunia. Yang kedua ada hallmark event, penyelenggaraan berdasarkan etos dari suatu wilayah. Contohnya adalah Rio Carnaval yang dikenal sebagai ekspresi dari Amerika Latin yang memberikan energi pada kota Rio de Janeiro. Yang terakhir adalah mayor event, merupakan event yang mampu menarik sejumlah pengunjung yang besar dan memberikan peningkatan ekonomi. Contohnya Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Kemudian selanjutnya event berdasarkan jenis penyelenggaraannya. Yang pertama ada olahraga, yang kedua seni, yang ketiga topik bicara, selanjutnya pameran, dan pribadi. Selanjutnya berdasarkan special event. Yang pertama leisure event, merupakan kegiatan yang memiliki unsur pertandingan dan mendatangkan banyak pengunjung. Contohnya Olimpiade dan World Cup. Kedua, personal event, yaitu kegiatan yang melibatkan keluarga atau teman. Contohnya acara pernikahan dan pesta ulang tahun. Ketiga, cultural event atau event budaya, ialah event yang diselenggarakan untuk merayakan sebuah tradisi yang bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan. Contohnya di wilayah Yogyakarta adalah Grebek Maulud, Wayang Kulit, dan lain-lain. Yang keempat, organizational event, yaitu bentuk event yang diselenggarakan tujuan organisasi, seperti peningkatan pendapatan organisasi tersebut, yang contohnya yaitu meeting dan insentif. Karakteristik event. Event yang menarik harus memiliki karakteristik dalam penyelenggaraannya, yaitu mempunyai ciri tersendiri dan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Adapun karakteristik event diantaranya yaitu yang pertama uniqueness atau keunikan. Keunikan bisa datang dari peserta yang berpartisipasi ataupun lingkungan sekitar. Yang kedua adalah perishability, ialah kemungkinan terjadinya event yang tidak sesuai dengan rencana. Ketiga, personal interaction. Pengunjung yang datang ke suatu acara memainkan peran utama dalam kesuksesan acara tersebut. Misalnya, penonton dalam acara konser musik, di mana penonton berpartisipasi dalam menyanyi untuk berkontribusi pada kinerja acara. Tujuan manajemen event. Tujuan diadakannya manajemen event yaitu agar kegiatan dapat terarah bagi pencapaian tujuan yang terlaksana secara efektif dan efisien. Peranan manajemen event, ia memastikan bahwa event berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan event, yang terdiri dari riset, desain, planning, coordinating, dan evaluation. Yang pertama adalah riset. Riset dilakukan untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari target pasar. Dilakukan dengan menganalisis data sekunder dan laporan penyelenggaraan event sebelumnya. Bisa melakukan riset dengan menyebar kuesioner atau melakukan focus group discussion. Yang kedua ada desain atau rancangan. Adalah tahapan perumusan tema dan konsep event. Proses ini terjadi seleksi ide dan konsep event. Yang ketiga ada planning. Tahapan ini
mulai merumuskan strategi yang siap untuk diimplementasikan. Pada fase ini, panitia melengkapi sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan event. Selanjutnya yang keempat ada coordinating. Tahapan ini mengimplementasikan strategi yang telah disusun, melakukan kegiatan audiensi, komunikasi kepada publik, gladi bersih, dan kegiatan pra-event lainnya. Tahapan ini bisa dimulai kurang lebih 1,5 bulan menjelang deadline. Yang kelima, evaluation. Evaluasi terhadap penyelenggaraan event ini dapat dilakukan dengan metode review secara menyeluruh atau per sesi. Tolak ukur menilai keberhasilan penyelenggaraan event menggunakan indikator kuantitatif seperti jumlah peserta atau undangan yang hadir. Elemen-elemen penyelenggaraan event. Yang pertama, what? Berkaitan dengan bagaimana mengemas event agar menarik bagi khalayak sasaran, terdiri dari jenis acara dan isi program. Yang kedua, when? Berkaitan dengan waktu yang paling tepat untuk penyelenggaraan acara. Yang ketiga adalah where, berkaitan dengan tempat penyelenggaraan acara yang mempengaruhi pada atmosfer suasana event yang akan digelar untuk mempengaruhi emosi penonton. Selanjutnya yang keempat, who, berkaitan dengan hubungan target sasaran, kelompok usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, why, berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam acara, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan khalayak. Jenis sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan event ada dua macam, yaitu staf yang dibayar untuk penyelenggaraan event dan sukarelawan. Yang pertama, staf yang dibayar dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja. Jumlah staf yang dibutuhkan terbanyak pada saat persiapan dan pelaksanaan event. Staf yang bekerja akan dibayar sesuai jumlah jam atau jumlah hari kerja. Yang kedua adalah sukarelawan. Sesuai dengan namanya, sukarelawan tidak mendapatkan bayaran atas peran sertanya dalam event, akan tetapi mendapatkan fasilitas standar yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Struktur organisasi event. Untuk setiap penyelenggaraan event, diperlukan struktur organisasi yang berfungsi memudahkan operasi event. Hal yang diperhatikan dalam menentukan struktur dalam organisasi event adalah struktur organisasi harus dapat transparan dalam otoritas, mekanisme pelaporan yang jelas, serta dapat merespon kebutuhan lingkungan event. Yang pertama adalah struktur fungsional, yaitu susunan organisasi yang didasarkan pada fungsi setiap komponen. Yang kedua, struktur divisional, yaitu di mana departemen dikelompokkan ke dalam divisi mandiri terpisah berdasarkan pada kesamaan program atau event. Yang ketiga, struktur matriks, yaitu struktur divisional dan fungsional diimplementasikan secara simultan dan membebani satu sama lainnya dalam departemen yang sama. Setelah dari penjelasan yang sudah dipaparkan, kita akan memperdalam kembali pengetahuan dari contoh studi kasus, bagaimana melakukan pelaksanaan dan penyelenggaraan event tersebut. Sebagai contoh, kita ambil dari website salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu berjudul Perencanaan dan Penyelenggaraan Event, Seminar Nasional Startup di Industri Kreatif Zaman Now berbasis digital bisnis oleh Mustafa Kamal dan Teguh Widodo dari Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bengkalis. Di dalam jurnal tersebut terdiri dari metode dan proses penelitian proyek. Di dalam metode pelaksanaan proyek seminar ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu rencana persiapan proyek, rencana pelaksanaan proyek, rencana penyelesaian proyek, dan rencana pelaporan proyek. Metode dan proses proyek akhir yang dilakukan dapat dilihat pada bagian-bagian sebagai berikut. Dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, langkah pertama dilakukan dari rencana persiapan proyek, yaitu penentuan rencana kegiatan secara keseluruhan, yakni meliputi penentuan tema, tanggal pelaksanaan, lokasi acara, dan lainnya.
Kedua, menentukan kebutuhan sumber daya manusia untuk membentuk kepanitiaan yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, promosi, operasional, dan anggota. Dalam membentuk kepanitiaan, seminar ini menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana setiap divisi melakukan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang ketiga, membuat job description dan job spesifikasi panitia. Hal ini dilakukan agar panitia penyelenggara mengetahui dan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan deskripsi tugas yang telah diberikan. Yang keempat, membuka pendaftaran peserta. Di dalam seminar ini, peserta ditargetkan sebanyak 200 orang yang terdiri dari mahasiswa, tamu undangan, dan masyarakat umum. Selanjutnya, yang kelima, menentukan narasumber. Narasumber yang menjadi pemateri harus mampu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta seminar dan tamu undangan. Yang keenam, evaluasi persiapan pelaksanaan. Evaluasi dilakukan agar mengetahui apakah ada kekurangan dalam persiapan-persiapan sebelumnya. Selanjutnya, ketujuh yaitu rapat panitia. Rapat dilakukan untuk membahas persiapan kegiatan secara keseluruhan, seperti kesiapan gedung, konsumsi, jumlah peserta, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kedelapan dari kegiatan perencanaan ini adalah melakukan gladi resik acara. Sebelum acara berlangsung, panitia dan pengisi acara harus melakukan gladi resik acara. Gunanya yaitu mengetahui susunan acara pada hari pelaksanaan dan mengecek kesiapan kondisi peralatan serta perlengkapan. Kemudian, kita lanjutkan dengan rencana pelaksanaan event yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemberian motivasi tim kerja. Dilakukannya pemberian motivasi ini diharapkan anggota panitia bisa menjalankan tugas masing-masing di bidangnya dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, menjalankan agenda acara yang telah disusun sebelumnya. Acara dimulai pukul 8.30 WIB, dimulai dari acara pembukaan, acara inti, dan acara penutupan. Selanjutnya, yang ketiga, menyampaikan penyebutan nama-nama sponsor pendukung event. Karena mendapatkan respon yang baik dari sponsor, sebagai timbal baliknya, panitia memberikan ruang dan tempat kepada sponsor untuk mempromosikan produknya pada hari pelaksanaan. Yang keempat, melakukan bentuk-bentuk pengawasan pada pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan, sangat diperlukannya pengawasan agar dapat mengontrol langsung pekerjaan anggota panitia di lapangan. Yang terakhir adalah memberikan apresiasi penghargaan terhadap para narasumber dan sponsor pendukung event. Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan cenderamata berupa plakat yang diperoleh dari pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis kepada masing-masing narasumber serta memberikan honor kepada setiap pihak narasumber. Sekian video presentasi saya mengenai perencanaan dan penyelenggaraan event. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.